Shalom Jemaat Tuhan, pada pagi ini kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Wahyu 6 ayat 3 dan 4. Serangan dari penunggang kuda merah. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Serangan dari penunggang kuda merah. Sekali mari kita membaca dalam Wahyu 6 ayat 3 dan 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari," dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Terus kalian serangan dari penunggang kuda merah. Terus kalian Wahyu 6 ayat 3 dan 4 ini berbicara tentang iblis yang menyerang secara kasar dan ganas. Kadang-kadang iblis datang dengan tipuan berupa hal-hal yang nampaknya manis tetapi sebenarnya pahit, nampak enak tetapi sebenarnya berbahaya. Tapi sekarang dalam Wahyu 6 ayat 3 dan 4 ini, iblis menyerang secara kasar dan ganas. Nah, kalau kita lihat ayat 4 itu, kuda itu lambang kekuatan. Sampai sekarang tenaga mesin mobil itu ditandai dengan berapa ekor kuda kekuatannya ya dalam satu mesin itu. Kalau sekalian, emang kuda itu lambang kekuatan. Nah, kuda kedua itu berwarna merah padam, ya, atau merah berapi-api. Oke, sang penunggangnya diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Akibatnya manusia saling membunuh. Sang penunggang kuda dikaruniakan sebilah pedang besar. Itu sebagai alat perang. Sebilah pedang besar. Ini menggambarkan peperangan berkecamuk secara luar biasa di berbagai tempat di dunia ini. Ya, peperangan berkecamuk secara luar biasa. Kapankah itu terjadi? Hal itu sudah, sedang, dan akan terus terjadi di dunia sampai Yesus datang kedua kali. Sudah, sedang, dan akan terus terjadi. Karena manusianya masih tetap berdosa. Ya, sampai Yesus datang kedua kali. Dengan intensitas yang semakin besar. Ini gambar tadi yang di depan saudara ini. Gambar meledaknya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada Perang Dunia Kedua. Luar biasa. Kalau Perang Dunia Kedua dengan bom atomnya, apalagi nanti Perang Dunia Ketiga, kita tidak tahu. Begitu dahsyatnya, begitu hebatnya buatan manusia yang akhirnya menghancurkan kehidupan manusia sendiri. Terus sekalian, memang sudah, sedang, dan akan terus terjadi dengan intensitas yang semakin besar. Pertanyaannya, mengapa damai sejahtera yang sejati sulit didapatkan di dunia ini? Mengapa? Yang pertama, karena dunia yang berdosa ini telah menolak Sang Raja Damai. The Prince of Peace 2000 tahun yang lalu. Siapa itu The Prince of Peace, Raja Damai? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yesaya 9 ayat 5, Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai. Tapi ditolak oleh manusia yang berdosa 2000 tahun yang lalu. Yang menjadi dalang pembunuhan Yesus adalah para agamawan. Dalam konteks itulah agamawan Yahudi. Mereka yang jadi dalang pembunuhan Yesus. Dan mereka memakai tangan-tangan Romawi. Ya.
Nah, seorang bernama Blaise Pascal yang hidup abad ke-17, 1623 sampai 1662. Seorang ahli fisika, ada banyak penemuannya. Ya. Dia berkata gini, dalam sejarah dunia, kekerasan yang paling keji yang dilakukan terhadap sesama manusia adalah kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Wah, ini satu hal yang sungguh mengerikan. Ya, dalam sejarah dunia, Blaise Pascal berkata, kekerasan yang paling keji yang dilakukan terhadap sesama manusia adalah kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Seperti yang terjadi kepada Yesus Kristus, dibunuh, disalibkan. Sang firman Allah menjadi manusia, menjadi daging, disalibkan oleh yang dalangnya adalah tokoh-tokoh agama Yahudi. Ya. Golongan orang yang memaku Yesus disalib siapakah? Ialah para pemimpin agama Yahudi, itu nomor satu. Ya, yang kedua adalah politikus. Nah, diwakili oleh Pilatus, Herodes, orang-orang Saduki. Ya, yang ketiga adalah golongan militer, serdadu Romawi. Nah, serdadu Romawi, golongan militer ini dipakai oleh para pemimpin agama Yahudi dan juga para politikus. Ya. Yang keempat adalah masyarakat sipil biasa. Inilah orang-orang yang memaku Yesus di atas salib. Sekalian, para pemimpin agama Yahudi, politikus, golongan militer, masyarakat sipil biasa. Akibatnya, sang raja damai itu disalibkan. Damai yang sejati itu karena dosa manusia tidak terdapat di dalam seluruh kelompok manusia. Dalam seluruh kelompok manusia. Kelompok apakah itu? Kelompok agama, kelompok militer, kelompok politik, ya, sipil biasa. Itu tidak ada damai yang sejati kecuali mereka menerima sang raja damai, yaitu Yesus Kristus, masuk dalam hati mereka. Jadi Tuhan yang mengatur kehidupan mereka dalam segala aspek. Puji Tuhan. Nah, sekarang yang kedua pertanyaan, mengapa damai yang sejati sulit didapat di dunia ini? Jawaban kedua adalah karena agape. Karena agape dikatakan menjadi dingin. Terdapat dalam Matius 24 ayat 12. Ya, coba kita lihat ayat itu. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih dalam bahasa saya agape, kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih atau agape kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena bertambahnya kedurhakaan. Agape itu adalah kasih yang meskipun. Kasih yang tanpa syarat. Itu agape. Sedangkan kasih filia, kasih persaudaraan, kasih storge, kasih filia itu kasih persahabatan, storge itu kasih persaudaraan, dan eros itu kasih birahi. Itulah kasih yang ditandai dengan satu kata, yaitu kasih yang kalau. Kasih yang bersyarat. Aku mengasihi engkau kalau engkau tetap sehat, tetap kaya, tetap terkenal, tetap menarik bagiku, tetap cantik, tetap ganteng. Itu kasih yang bersyarat, kasih yang kalau. Itulah kasih filia, storge dan eros dicirikan dengan kata kalau. Sedangkan kasih agape dicirikan dengan satu kata, kasih tanpa syarat, yaitu kasih yang meskipun. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu adalah agape. Allah itu adalah agape. Jika kita bersekutu dekat dengan Allah melalui Yesus Kristus, bersekutu dekat dengan Allah, dengan sang agape itu, maka kita dapat merefleksikan agape dalam hidup kita sehari-hari. Dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bekerja, dalam hidup melayani. Ya, kalau kita bersekutu dekat dengan Allah, maka kita dapat merefleksikan seperti bulan merefleksikan sinar matahari. Ya, kita perlu dekat dengan Allah agar kita merefleksikan agape dalam hidup kita. Nah, Nahum 1 ayat 2 dan 3 dikatakan Tuhan Allah tidak mau mempunyai saingan. Ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Allah itu sang pencipta kok.
Kalau orang ciptaannya, orang tebusannya mengasihi yang lain, oh tentu Allah marah. Kenapa? Karena Allah tuh berhak untuk marah, berhak untuk cemburu. Ya, cemburu itu berdasarkan haknya Allah. Ya, Tuhan Allah itu tidak mau mempunyai saingan. Orang yang melawannya pasti mendapat hukuman. Dengan sangat murka, ia membalas dendam kepada mereka. Memang Tuhan tidak cepat marah. Tuhan berikan kesempatan yang sangat cukup bagi manusia itu bertobat. Memang Tuhan tidak cepat marah. Tetapi ia juga sangat berkuasa. Sehingga barang siapa berbuat kesalahan tidak akan dibebaskannya dari hukuman. Penting nih ya. Barang siapa berbuat kesalahan tidak akan dibebaskan dari hukuman. Di mana Tuhan berjalan, di situ timbul topan. Di tempat kakinya menginjak, di situ debu jadi awan. Dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Ayat Nahum 1 ayat 2 dan 3 ini penting sekali. Ya. Tuhan tidak mau mempunyai saingan. Oke. Mengapa damai sejahtera yang sejati sulit didapat di dunia ini? Yang ketiga, karena anugerah umum. Anugerah umum. Beda dengan anugerah khusus ya. Special grace itu adalah keselamatan melalui Yesus Kristus. Tapi anugerah umum itu apa maksudnya? Karena anugerah umum dari Allah semakin diambil dari dunia ini. Maksudnya apa? Kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Ya, saya bacakan ayat ini. Karena secara rahasia kedurhakaan telah dimulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Apa yang menahan kedurhakaan itu di dunia ini? Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Pertanyaannya, apakah yang menahan kedurhakaan itu? Apa? Sekalian, nah, apa atau siapakah yang menahan kedurhakaan itu? Nah, ini ada seorang yang terkenal, seorang teolog yang terkenal, yang bernama Louis Berkhof. Itu sistematik teologinya diterjemahkan oleh lembaga Reform jadi 6 jilid. Ya. Siapakah yang menahannya? Maka jawaban Louis Berkhof adalah anugerah umum. Oh sekalian, apa itu anugerah umum? Anugerah umum adalah pekerjaan Roh Kudus secara umum. Bukan secara khusus ya. Pekerjaan Roh Kudus secara umum di mana ia tanpa memperbarui hati manusia. Ini secara umum ya. Yaitu Roh Kudus tanpa memperbarui hati manusia memberi pengaruh moral. Memberi pengaruh moral melalui wahyu umum atau wahyu khusus sehingga dosa dikuasai. Susunan kehidupan sosial dapat dipertahankan. Dan kebenaran sipil manusia dapat diusahakan. Inilah ya anugerah umum menurut pemahaman Berkhof yang pertama adalah pekerjaan Roh Kudus secara umum, di mana ia tanpa memperbarui hati manusia, Kalau berkaitan dengan memperbarui hati itu adalah anugerah khusus. Tapi kalau tanpa memperbarui hati manusia itu berkaitan dengan anugerah umum. Ya, memberi pengaruh moral melalui wahyu umum atau wahyu khusus sehingga dosa dikuasai, susunan kehidupan sosial dapat dipertahankan dan kebenaran sipil manusia dapat diusahakan. Apa contoh negaranya yang melakukan anugerah umum, yang memperhatikan anugerah umum? Jangan jauh-jauh dan tidak usah jauh-jauh. Sebut saja negara kecil yang namanya Singapura. Ya, kalau kita pergi ke Singapura, wah, negara itu bersih, rapi, ya. Orang antri mau naik kendaraan umum menjaga antri, ya. Nggak bisa asal nyerobot. Kalau kita mau nyerobot, tukang taksinya nggak berkata tuh bukan kamu, itu yang di depan, ya. Sudah diatur begitu rupa, ya. Kalau seorang memakan permen karet nggak boleh sembarangan buang, ya. Nggak boleh sembarangan membuang ludah, nggak boleh sembarangan membuang sampah, ya. Itu memang padahal negara itu negara kecil. Tapi anugerah umumnya itu nampak sekali.
Sehingga negara itu jadi maju luar biasa, disiplin. Tapi dikatakan tanpa memperbarui hati manusia. Maksudnya coba kita lihat sebagian rakyat Singapura kalau mereka nyebrang sampai di Pulau Batam tidak jauh dari mereka. Oh itu sudah wilayah Indonesia. Wah sudah. Mereka buang sampah sembarangan. Mungkin mereka buang ludah sembarangan. Mungkin mereka buang kencing sembarangan. Ya. Kenapa? Karena mereka bilang oh kami sudah di luar Singapura. Sekalian. Jadi tanpa memperbarui hati manusia. Itu adalah anugerah umum. Ya. Nah, makna kedua dari anugerah umum adalah berkat-berkat secara umum. Seperti hujan, matahari, makanan dan minuman, pakaian dan tempat berteduh yang diberikan Tuhan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Sejauh semuanya baik menurut pemandangan Tuhan. Itu makna kedua daripada anugerah umum. Berkat-berkat secara umum seperti hujan dan matahari, panas matahari, ya, makanan dan minuman, ya, matahari, hujan, dua-dua berguna, berfungsi bagi manusia, ya, makanan, minuman, pakaian, tempat berteduh yang diberikan Tuhan kepada semua yang manusia tanpa terkecuali, sejauh semuanya baik menurut pemandangan Tuhan, baik menurut pemandangan Tuhan. Nah, saudara sekalian, nah kita lihat ya seperti saya sebutkan tadi, Singapore is a fine city. Kata fine ini bisa berarti baik, bisa berarti juga denda. Kata fine bisa berarti baik, bisa berarti denda. Kalau saudara membuang sampah sembarangan, ya sudah didenda berapa puluh dolar gitu ya. Atau kalau saudara membuang ludah sembarangan, didenda ya, berapa puluh dolar Singapura. Ya. Memang dikatakan Singapura is a fine city. Kota yang baik tapi kota yang banyak dendanya kalau saudara salah. Jadi rakyatnya jadi takut untuk berbuat salah karena takut dia denda. Ya. Tapi hatinya tidak diubah. Kalau mereka nyebrang ke negeri orang lain, mereka mungkin bertindak yang sama dengan yang lainnya juga. Ya. Oke, terus kalian. Pada zaman ini, hati nurani sebagian manusia itu semakin kebal. Manusia itu hati nurani semakin kebal. Tidak peka lagi. Nafsu semakin menguasai hidup manusia. Nafsu yang mengontrol rasio. Rasio yang harus menguasai nafsu ternyata sebaliknya. Nafsu yang mengontrol rasio. Nafsu mengontrol emosi. Dan nafsu mengontrol kehendak. Yakobus 4 ayat 1 dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh? Ya, datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh. Ya, sekarang ini kita sedang kasihan hati kita kalau kita melihat di TV ya, bagaimana rakyat itu Ukraina yang diserbu oleh Rusia itu, sebagian mereka harus keluar negeri mencari perlindungan di negeri orang, sebagian lagi yang tetap berjuang, wah mereka mengalami kesulitan luar biasa karena banyak tempat dibombardir oleh tentara Rusia. Kita lihat Ukraina sebesar itu, tapi Rusia beberapa kali lebih besar daripada dia. Ya. Nah, military forces-nya, kekuatan militer juga luar biasa, jauh sekali. Jumlah pasukan Rusia jauh lebih besar daripada Ukraina, ya, dan berbagai macam kekuatan jauh. Rusia jauh lebih besar daripada Ukraina, ya. Negaranya luasnya pun jauh lebih kecil daripada Rusia. Ya, sekalian. Ini kenapa? Karena ada sifat serakah, ada sifat mau menunjukkan aku ini hebat, aku ini besar. Ya. Sekalian, itulah memang salah satu buah daripada dosa. Ya. Oke, Plato seorang ahli filsafat dari Yunani sebelum Masehi, beberapa abad sebelum Masehi dikatakan, dia berkata begini, golongan manusia yang paling tinggi menurut Plato adalah tingkatannya itu yang dipimpin oleh rasionya.
Golongan manusia yang dikuasai, dipimpin oleh rasionya itu dalam susunan masyarakat Plato itu paling tinggi. Ya, seperti tubuh manusia, lihat. Otak itu adanya di atas, paling atas. Ya, otak itu letaknya paling atas. Ya, di bagian kepala. Sedangkan yang lain itu di bawah. Demikian juga filsuf, para pemikir itu dalam sistem masyarakat yang disusun oleh Plato itu paling tinggi posisinya. Ya. Cuma pertanyaannya, kalau rasio itu paling tinggi, ya memang rasio ada di otak paling tinggi. Cuma pertanyaannya, siapa dan apa yang memimpin rasio seseorang? Bukankah ada sebagian orang yang jahat, luar biasa, yang serakas, luar biasa? Mereka bukan orang-orang bodoh, mereka orang-orang pintar. Tapi mereka salah gunakan kepintaran mereka menjadi lihai dalam bahasa Tionghoa ya. Menjadi licik ya. Terus kalian pertanyaannya, siapa dan apa yang pimpin rasio seseorang? Efesus 5:18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, yaitu Roh Kudus. Yang harus memimpin rasio seseorang adalah Roh Kudus. Yang harus memimpin rasio seseorang adalah firman Tuhan. Sekali ini penting sekali. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Kalau orang mabuk oleh anggur, rasionya juga dikuasai oleh anggur. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Roh Kudus memimpin rasio seseorang. Roh Kudus memimpin, menguasai emosi, hawa nafsu seseorang. Dan Roh Kudus menguasai tubuh, panca indera seseorang. Ya, ini penting sekali. Penuh Roh Kudus berarti seluruh aspek hidup seseorang. Seluruh aspek. Bukan hanya satu aspek. Seluruh aspek hidup seseorang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Iya, Hitler itu pernah berkata waktu masih hidup, masih jaya ya. Dia sangat membanggakan ras Arya. Ras Arya. Bahkan dia sangat menekankan pada superioritas bagi bangsa Arya. Ya, bangsa Arya itu paling utama. Ya. Itu Hitler. Sehingga karena bangsa Arya pertama harus menguasai dunia ini. Ya. Bangsa-bangsa yang lain harus melayani, harus takluk di bawah bangsa Arya. Ras Arya itu. Ya. Nah ini. Hitler dengan siapa? Hitler yang depan ya, nggak ada kumisnya. Ya. Sebelahnya Hitler siapa? Seorang yang juga mempunyai ambisi luar biasa. Namanya Benito Mussolini dari Italia. Nah, Benito Mussolini dari Italia ini ingin mengembalikan kejayaan Kekaisaran Romawi. Romawi yang selesai abad ke-6 Masehi itu mau dikembalikan kejayaannya. Dia ingin menjadi kaisar Romawi. Ya, Hitler di Jerman, Mussolini di Italia. Ya, kalau saudara ini siapa orang ini ya? Ini seorang filsuf, kumisnya luar biasa ya. Siapa ini orang ini? Dia seorang filsuf. Filsuf ini namanya Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche nulis buku judul Will to Power. Kemauan untuk berkuasa. Ini yang mempengaruhi Hitler. Dia ini yang mempengaruhi Hitler. Nah, Nietzsche ini orang gak benar. Ya. Orang ini gak benar. Dah surah lihat. Kalau lihat akan latar belakang Nietzsche, kehidupannya. Oh, orang ini gak benar. Terus kalian. Dan dia sempat mempengaruhi Hitler. Dengan bukunya Will to Power, kemauan untuk berkuasa. Ya, saudara sekalian, di Eropa. Lalu sekarang di Asia Pak. Di Asia itu pada Perang Dunia Kedua itu ada namanya Hirohito, Kaisar Jepang. Dia pernah mengaku diri sebagai anak dewa matahari.
dewa paling tinggi, paling hebat. Dan dia anaknya. Ya. Dan dia mau menguasai Asia. Ya. Terus kalian, tapi akhirnya Tuhan gak berkenan kepada dia. Akhirnya tentara sekutu menaklukkannya. Ya. Tentara sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur. Ini Hirohito yang sedang tanda tangan itu. Tanda tangan menyerah. Kenapa? Karena dia lihat Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh tentara sekutu. Luar biasa, habis total. Ya. Akhirnya Hirohito berkata, kami menyerah saja. Ya, kalah sudah. Ya. Dan dia pergi ke kapal induk dari yang dimiliki oleh tentara sekutu. Dan dia tanda tangan menyerah. Sekalian, memang sekalian, manusia yang berambisi, luar biasa ambisius itu harus kadang-kadang Tuhan mengizinkan shock terapi untuk menyadarkan mereka. Nah ini juga orang yang almarhum juga. Ini pernah jaya waktu lalu. Ya. Ini seorang bernama Saddam Hussein dari Irak. Dia ingin menjadi Nebukadnezar abad ke-20. Waktu dia masih jaya, dia berkata, aku ingin menjadi Nebukadnezar abad ke-20. Dari Babel itu, dari Irak juga. Akhirnya dia kalah dan dihukum gantung. Ya. Oh, saudara sekalian, itulah contoh daripada manusia yang dikuasai oleh ambisi pribadinya. Prinsip di Korea Utara yang sampai sekarang masih adalah senjata lebih penting daripada makanan. Itulah prinsip mereka. Ya. Mereka bisa memamerkan hebatnya militer mereka. Ya. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang sungguh membuat hati kita jadi iba. Kita lihat anak-anak mereka itu lapar. Hanya sebagian kecil yang mewah, tapi sebagian lagi itu lapar pada waktu musim dingin. Ya. Terus sekalian, ini suatu hal yang terjadi. Sebagian orang sangat mementingkan pada militer, tapi tidak memikirkan soal masalah ekonomi, masalah kesejahteraan sosial. Nah, saudara sekalian, jika firman Tuhan menguasai bangsa-bangsa di dunia, ini prinsip firman Tuhan, maka Yesaya 2 ayat 4 akan tergenapi. Apa itu Yesaya 2 ayat 4? Nah ini. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa. Tuhan akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara antara suku-suku bangsa. Pedang akan ditempa menjadi bajak. Nah ini. Orang tidak lagi senang berperang, tapi akan menjadi bajak. Mata bajak, ya, untuk bertani, ya. Tombak dijadikan pisau pemangkas untuk bertani juga, ya. Bangsa-bangsa tidak lagi saling menyerang, tidak juga bersiap-siap hendak berperang. Itu janji Tuhan dalam Yesaya 2 ayat 4. Kalau bangsa-bangsa mengenal firman Tuhan, maka pedang akan ditempa jadi bajak dan tombak dijadikan pisau pemangkas. Sekalian, mengapa damai sejati yang sejati sulit didapat di dunia ini? Sekalian, yang keempat, yang terakhir, karena damai dalam tanda kutip yang diperoleh tidak berdasarkan pada kebenaran. Ini dilakukan oleh sebagian orang. Mereka mengejar damai dalam tanda kutip. Mereka dapat damai tanda kutip itu, tetapi tidak berdasarkan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Ya, Matius 10 ayat 34-37. Jangan kamu menyangka, kata Tuhan Yesus, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Nah, pada Yesus kan adalah the Prince of Peace, Raja Damai. Kenapa Yesus berkata hal yang sungguh mengagetkan? Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Maksudnya apa ini? Apa orang saling membunuh? Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Maksudnya Allah, kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan yang paling utama, firman yang paling penting, yang mengatur hidup keluarga kita, yang mengatur hidup masyarakat, yang mengatur hidup bangsa kita. Ya, terus kalian, kalau firman Tuhan mengatur, semuanya akan beres. Hidup ekonomi beres, hidup masyarakat beres, hidup politik beres. Ya, tapi kalau kita tidak kembali pada firman,
maka standar kita akan dikacaukan oleh standar dunia ini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, saudara sekalian. Jadi kalau orang mau kembali pada firman Tuhan, sepertinya orang itu melawan arus. Sehingga dia terpaksa harus mungkin disalah mengerti oleh saudara-saudaranya sendiri, oleh keluarganya sendiri, oleh teman-temannya sendiri. Tapi satu kali Tuhan akan menyadarkan orang-orang itu, sehingga mereka berkata, terima kasih, engkau sudah iring Yesus, sehingga engkau hidupmu benar dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Nah, saudara sekalian, damai Kristiani bukanlah asal damai. Bukanlah asal damai. Agar tidak ada konflik saja, asal damai. Bukan. Tapi damai berdasarkan pada kebenaran. Yesaya 32 ayat 17. Sekalian, ini bagus sekali ya. Yesaya 32 ayat 17. Kalau kita memperhatikan kebenaran, maka akan ada damai, akan ada ketentraman. Yuk kita baca sama-samanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman itu selama-lamanya. Jangan seperti apa yang pernah diucapkan oleh mantan Presiden Obama dari Amerika itu. Dia berkata, same-sex couples should be able to get married. Dia bilang gitu. Untuk meraih suara daripada orang-orang homoseks, dia berkata, same-sex couples, pasangan-pasangan yang berjenis kelamin sama, harus dapat bisa menikah antar sesama jenis. Ini kan gak sesuai dengan firman ya. Tapi waktu itu dia demi politik, untuk mendapatkan suara dari mereka, dia berkata hal seperti itu. Terus kalian, nah kita kembali pada firman Tuhan. Yesaya 32 17 betul sekali. Yuk sekali kita baca. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ia ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Terus kalian, khotbah yang benar pasti akan menegur dosa. Hamba Tuhan yang benar akan menegur dosa. Kalau memang hal itu harus ditegur, bertentangan prinsip firman Tuhan, dia akan berani berkata, engkau sudah salah jalan. Back to the Bible. Kembali kepada prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui dalam Yesus. Mari kita berdiri. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Angkat tanganmu. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Perempuan saja. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Pria, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
bersama-sama angkat tanganmu. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi. Hanya Yesus jawaban hidupku. Segala puji dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami bangga mengenal Yesus Sang Raja Damai. Damai yang sesungguhnya, damai yang sejati. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kami berdoa bagi mereka-mereka yang masih dibingungkan oleh berbagai macam tawaran-tawaran dunia ini, yang menawarkan damai yang tidak sesungguhnya, tidak seharusnya manusia mendapatkan damai yang keliru itu. Oh Tuhan, tolong jadikan kami menjadi seorang berkat untuk memberitakan damai yang sejati yang manusia bisa dapatkan melalui Tuhan Yesus Sang Raja Damai. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.